Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wina Afriani dengan NIM 1930106048. Saya dari Tadris Biologi 4B. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran embriologi tentang organogenesis, yang mana dibahas dalam Al-Quran ayat Al-Mu'minun ayat 14, yang artinya kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Organogenesis adalah suatu proses pembentukan organ yang berasal dari 3 lapis germinal embrio yang telah berbentuk terlebih dahulu pada tahap gastrulasi. Masing-masing lapisan, yaitu ektodrem, mesodrem, dan endodrem, akan membentuk suatu bumbung yang akan berkembang menjadi sistem organ tertentu yang berbeda namun berkaitan satu dengan yang lain. Yang selanjutnya yaitu diferensiasi. Perkembangan ontogeni, zigot berkembang menjadi bermacam untuk tipe sel dengan berbagai produk dan fungsi. Perkembangan sel menjadi berbagai sel yang terspesialisasi ini disebut dengan diferensiasi. Perubahan ini terjadi setelah sel terlebih dahulu mengalami determinasi. Selanjutnya yaitu morfogen. Morfogen adalah protein yang mengatur proses pembentukan organ tubuh. Morfogen ini berbentuk cair. Morfogen juga dapat difusi dan membawa sinyal untuk pengaturan diferensiasi sel. Morfogen dapat mengikat reseptor protein spesifik. Proses morfogenesis adalah semia perubahan bentuk dan letak dari sebuah atau sekelompok sel atau jaringan pada awal embrio. Kita masuk kepada perubahan morfogenik pada morfogenesis. Yang pertama yaitu ekspansi epitelium, yang mana peluasan permukaan epitelium sebagai akibat peluasan permukaan sel. Contohnya yaitu adalah gastrulasi. Yang kedua yaitu delaminasi, yang mana pemisahan sel epitelium dari membran basal membentuk sel-sel mesenkim. Selanjutnya yaitu agresi mesenkim, yang mana pengelompokan sel-sel mesenkim membentuk populasi yang lebih padat. Selanjutnya yaitu penebalan atau plakode, segala bentuk penebalan setempat pada permukaan ektodrem, umumnya sebagai respon dari agresi mesenkim yang terjadi di bawahnya. Selanjutnya yaitu invaginasi, yaitu pelipatan epitelium ke arah dalam, biasanya merupakan tahap awal dari perubahan morfogenik yang lain seperti pertunasan dan percabangan. Selanjutnya yaitu evaginasi, yang mana pelipatan epitelium ke arah luar. Selanjutnya yaitu pembentukan gelembung atau vesikel terjadi sebagai akibat invagasi yang selanjutnya terpisah dari epitelium awal. Selanjutnya yaitu pertunasan dan percabangan, yang mana percabangan merupakan salah satu metode untuk meningkatkan luas permukaan epitelium. Dan selanjutnya kita masuk kepada tabulasi. Ketiga lapisan sudah berupa bumbung sehingga merupakan bumbung epidermis yang melingkup seluruh permukaan tubuh. Bumbung saraf bagian depan bakal jadi otak dan yang belakang menjadi saraf punggung. Bumbung ektodrem menjadi lapisan lendir saluran pencernaan. Bumbung mesodrem akan membentuk otot. Selanjutnya kita masuk kepada neurulasi. Neurulasi adalah proses awal pembentukan sistem saraf yang mengakibatkan perubahan sel-sel ektodrem bakal neural, dimulai dengan permukaan keping neural, lipatan neural, dan berakhir dengan terbentuknya bumbung neural. Selanjutnya kita masuk kepada tahapan neurulasi. Setelah fase gastrulasi selesai, maka selanjutnya pada fase neurulasi.
Yang pertama yaitu pada tahap awal notochord atau sumbu primitif embrio dan bakal tempat vertebral kolom menginduksi ektodrem di atasnya. Sel-sel ektodrem berubah menjadi panjang dan tebal daripada sel sekitarnya, atau disebut juga dengan proliferasi menjadi lempeng saraf atau neural plate. Yang kedua yaitu terbentuknya lipatan saraf ke arah dalam yang dibatasi oleh neural fold terhadap lapisan ektoderm. Yang ketiga yaitu terjadi fusi neural fold kanan ke kiri dan bagian tengah membentuk parit atau biasa disebut dengan parit neural atau neural groove. Yang keempat adalah terbentuknya tabung atau bumbung saraf neural atau neural tube dengan lubangnya yang disebut dengan neural canal atau neurocoil. Selanjutnya neural tube akan tenggelam di bawah ektoderm. Selama neuralasi juga terbentuk pial neural atau neural crest yang berasal dari sel-sel lempeng saraf yang tidak membentuk tabung saraf. Neural crest akan membentuk ganglion-ganglion saraf, sedangkan neural tube akan membentuk sistem saraf pusat. Ini adalah tahap dari neuralasi. Selanjutnya yaitu macam-macam neuralasi. Yang pertama ada neuralasi primer, yaitu bumbung neural dibentuk dengan cara pelipatan keping neural dan bertemunya dua lipatan tersebut. Cara ini paling umum ditemukan di antara berbagai kelompok hewan, yaitu amfibi, reptil, aves, mamalia, termasuk juga dengan manusia. Yang kedua yaitu ada neuralasi sekunder, yaitu bumbung neural terbentuk oleh adanya kavitasi dalam kelompok sel ektoderm yang memadat. Contohnya pada ikan. Selain pada hewan yang khusus, kedua cara neuralasi ini dapat ditemui juga dalam satu embrio. Neuralasi primer berlangsung di bagian anterior atau kepala dan tubuh, sedangkan neuralasi sekunder terdapat pada bagian posterior tubuh dan di bagian ekor. Yang ketiga yaitu ada neuralasi khusus, pembentukan bumbung neural dengan pemisahan atau peninggian epidermis yang dibatasi keping neural. Contohnya pada Amphioxus. Neuralasi pada hewan. Yang pertama itu ada pada Fishes. Pada Fishes terdapat hanya neuralasi sekunder saja. Pada aves terdapat neuralasi primer sampai somit ke-27. Selanjutnya itu neuralasi sekunder dari caudal ke somit ke-27. Selanjutnya pada hewan amfibi terdapat terutama neuralasi primer, bagian ekor neuralasi sekunder. Pada hewan mamalia terdapat neuralasi primer, neuralasi sekunder sampai somit ke-35. Selanjutnya itu pembentukan organ-organ, pertumbuhan antara atau terjadinya transformasi dan diferensiasi bagian-bagian tubuh embrio dari bentuk primitif menjadi bentuk definitif yang khas spesies. Pertumbuhan akhir yaitu penyelesaian bentuk definitif menjadi bentuk individu atau pertumbuhan jenis kelamin, roman atau wajah khas bagi suatu individu. Organogenesis meliputi transformasi dan diferensiasi berupa: pertama ada pemisahan tubuh menjadi bagian kepala dan badan, kedua ada pemisahan tubuh embrio dari selaput ekstra embrional, ketiga ada perpanjangan tubuh, keempat ada perkembangan alat gerak, kelima ada pembentukan ekor. Selanjutnya ada ketergantungan antara satu organ tubuh dengan organ tubuh lainnya dalam proses perkembangan suatu organ. Misalnya itu bagian A tidak dapat berkembang tanpa ada B. Demikian pula dengan ketergantungan antara bagian B dengan bagian C dan sebaliknya. Yaitu selanjutnya ada perkembangan ektoderm. Epidermal ektoderm
yaitu menumbuhkan lapisan epidermis kulit dan derivatnya. Sistem indera, stomodium atau epitelium dari rongga mulut, rongga hidung, sinus paranasalis, kelenjar ludah, proctodeum atau kelenjar analis. Yang kedua ada neural tube, yaitu menumbuhkan otak, spinal cord, saraf perifer, ganglia, retina mata, reseptor kulit, reseptor pendengaran, dan reseptor perasa, dan juga neurohipofisis. Selanjutnya itu neural crest, menumbuhkan neural sensoris, neural cholinergic, sistem saraf parasimpatetik, sel pigmen tubuh. Yaitu selanjutnya perkembangan lapisan mesoderm. Yang pertama ada notochord, berkembang dengan baik pada Amphiochus, berkembang menjadi sumsum tulang belakang pada hewan vertebrata. Selanjutnya itu epimer, berkembang menjadi dermatome atau dermis kulit, sklerotom atau sumsum tulang, myotom otot kerangka. Selanjutnya itu mesomer, berkembang menjadi organ ekskresi, yaitu ginjal, uretra, ovarium, saluran genitalis. Selanjutnya itu hipomer, berkembang menjadi somatopeura atau peritoneum, sponchopeura atau mesenterium, jantung, sel darah, pembuluh darah. Selanjutnya itu quelon atau rongga tubuh. Selanjutnya itu perkembangan lapisan endoderm, epitel saluran pencernaan dan derivatnya, epitelium saluran pernapasan dan saluran urin, beberapa kelenjar endokrin seperti tiroid dan paratiroid. Selanjutnya itu organ yang dibentuk seperti saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Yang selanjutnya kita masuk pada selaput embrional, berkembang dan fungsi prarahir, tidak menjadi bagian tubuh janin, atau dikeluarkan saat partus. Terdiri atas kantong kuning telur, kantong amnion, allantois, dan chorion. Selanjutnya itu bunting muda. Jaringan tubuh embrio terluar mengalami perubahan morfologis menjadi amnion, allantois, chorion, dan kantong kuning telur atau yolk. Amnion lapisan terdalam menyelubungi fetus atau cairan amnion dalam kantong amnion. Amnion dikelilingi oleh cairan. Chorion lapisan terluar yang berhubungan langsung atau SLR, karunkula atau endometrium. Selanjutnya yaitu allantois terdapat di dalam amnion dan chorion. Lapisan dalam fusi dengan amnion, lapisan luar fusi disebut dengan chorion. Arteri dan vena yang menghubungkan tubuh janin dengan plasenta, yaitu berada pada lapisan allantois sampai chorion. Selanjutnya itu plasenta. Pada mamalia, embrio atau fetus tergantung induk, hubungan SEE dan SLR. Plasentasi merupakan proses implantasi perkembangan embrio dan hubungan induk dengan fetus. Perkembangan plasenta meliputi pertama itu pembentukan fili chorion yang menjulur ke SLR manusia 3 hari kehamilan. Terbentuk ruang antara fili dengan desidua basalis, tiada fili atau smooth chorion. Dari heterotrof, banyak fili atau chorion frondus ke hematropik. Selanjutnya itu macam-macam diferensiasi. Diferensiasi dimulai beberapa saat setelah variasiasi atau zigot dan berakhir setelah proses organogenesis. Zigot sendiri sudah mulai memiliki orientasi bakal jadi jaringan
apa? Pertama itu ada kutub animal akan menjadi dorsal, anterior, dan bakal jadi ekstodrem. Terus selanjutnya yaitu kutub vegetal akan menjadi ventro, posterior, dan bakal menjadi endoderm. Proses diferensiasi menyebabkan sekelompok sel menjadi berbeda dalam struktur, fungsi, dan perilaku yang berlangsung pada waktu embrio. Selanjutnya yaitu epidermal ekstodrem, yaitu kulit, rambut, kuku. Neural ekstodrem yaitu otak sama saraf. Yang selanjutnya yaitu mesodrem, yaitu jantung, pembuluh darah, dan otot dermis. Yang ketiga ada endodrem, yaitu hati, pankreas, sel pencernaan, dan sel pernafasan. Kita masuk kepada induksi. Induksi adalah proses ketika sebuah mediator kimia dilepas dari salah satu lapisan embrio, memberi pengaruh morfogenesis spesifik di bagian lain dengan menginduksi jalur khusus dermis yang berasal dari mesodrem, melepaskan suatu zat yang menyebabkan ekstodrem di bawahnya berdiferensiasi menjadi epidermis, dan akibat induksi bersamaan dari sel di dekatnya jaringan dan akhirnya terbentuk organ. Itu tumbuh. Setelah endodrem dan mesodrem membelah dan menjadi bakal organ, selanjutnya akan tumbuh organ-organ yang akan dibahas setelah materi ini. Terima kasih. Sekian materi pembelajaran embriologi tentang organogenesis. Jika ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.